bulan Agustus, kita ucapkan sebelumnya salam persatuan ya. Tahu kan salam persatuan kita apa? Salam merdeka. Dalam hitungan ketiga ya, kita akan ucapkan merdeka, merdeka, merdeka 3 kali ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Iya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ayo, kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita untuk kita memuji Tuhan. Ayo kita berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, di mana kami Tuhan akan beribadah bersama-sama. Kami rindu ya Tuhan untuk memuji Engkau, untuk kami belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa kami, layakkanlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru ya Aba, ya Bapa. Tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu.
kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, memuji Tuhan sambil menari bagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya.
sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Silakan adik-adik duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa merenungkannya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Masih ingat minggu kemarin firman Tuhannya tentang apa? Tentang Yakub memberkati anak cucunya. Nah, saat ini kita mau belajar kelanjutan dari minggu kemarin, yaitu tentang Musa diselamatkan dari air. Adik-adik, waktu mulai berganti ya, Bapak Yakub kan sudah meninggal. Nah, habis itu Bapak Yusuf yang jadi wakil Raja Fir'aun sama saudara-saudara Yusuf kan sudah tua juga ya. Sudah tua juga dan mereka pada akhirnya pun juga meninggal. Adik-adik, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Nah, raja di Mesir pun juga berganti. Raja Fir'aun yang baru mulai bertata yang tidak mengenal tentang jasa-jasa Yusuf, tidak mengerti apa yang sudah Yusuf lakukan. Pada waktu peristiwa kelaparan itu terjadi, Raja Fir'aun ini tidak tahu, tidak mengenal akan jasanya Yusuf. Dan dari keturunan Bapak Yakub ada di tanah Gosen ya, sebagai peternak menggembalakan domba. Di situ Raja Fir'aun berpikir gini, waduh, ini orang-orang yang ada di tanah Gosen. Nah, di situ mereka itu disebut keturunan Bapak Yakub ini, Yusuf ini ada disebut sebagai
orang Ibrani karena mereka memakai bahasa Ibrani, dan mereka juga disebut sebagai bangsa Israel karena ingat ya, Yakub disebut Israel. Raja Firaun berpikir, waduh, ini kalau semakin banyak mereka, nanti ketika ada peperangan di perbatasan, bisa-bisa orang Ibrani, orang Israel ini apa? Menentang Raja Firaun. Gimana ya caranya? Oh, akhirnya dia mempunyai akal. Gini aja, kita buat mereka, orang Ibrani ini, Raja Firaun berpikir, kita buat orang Ibrani ini, orang Israel ini sebagai budak. Mereka disuruh apa? Membuat batu bata untuk membangun 2 kota. 2 kota buat apa? Buat perbekalan. Nah, kota yang buat misi perbekalan itu. Nah, orang-orang Israel disuruh, kalian sebagai tukang bangunan. Padahal tukang bangunan apa? Budak, bukan yang digaji. Mereka disuruh, yang perempuan-perempuan boleh, mereka masih melakukan kegiatannya. Tetapi yang laki-laki yang sudah mulai muda, sudah kuat tenaganya, mereka dijadikan budak. Nah, adik-adik, ternyata rencana jahat dari Raja Firaun ini untuk menekan bangsa Israel, untuk menekan orang-orang Ibrani keturunan Bapak Yakub dan Yusuf ini, ternyata sama Tuhan apa? Tuhan malah memberkati bangsa Israel. Ketika mereka ditindas, dijadikan budak, ternyata bangsa Israel semakin banyak, mereka beranak cucu. Akhirnya, aduh, gimana ini? Kok semakin banyak ya? Akhirnya dia punya ide lagi. Aduh, ide laginya itu apa? Ternyata Bapak Firaun melakukan cara, nanti dia memanggil 2 bidan. 2 bidan ini namanya, kakak kasih tahu ya, ada 2 bidan, namanya Sifra dan Pu'a. Sifra dan Pu'a, bidan perempuan. Bidan, nanti kalau dari perempuan-perempuan Ibrani ini, orang Israel ini melahirkan, kalau ada bayi laki-laki, bunuh mereka. Ih, jahat ya idenya Raja Firaun ini. Tetapi 2 bidan ini, yaitu Sifra dan Pu'a, mereka takut sama Tuhan. Mereka tidak membunuh bayi laki-laki. Ternyata diketahuilah oleh Raja Firaun. Loh, kok mereka tidak membunuh bayi laki-laki yang lahir? Si Sifra dan Pu'a bilang, loh Raja, orang Ibrani ini loh kuat. Sebelum kami datang untuk proses kelahiran bayi mereka itu sudah melahirkan lebih dulu. Gimana kami bisa membunuh bayi-bayi itu? Akhirnya Raja Firaun punya ide jahat lagi. Ya ampun, idenya kok jahat banget ya Raja Firaun ini ya. Nah, punya cara gini, nanti kalau ada bayi laki-laki lahir, buang ke Sungai Nil. Nah, waktu itu ada dari keluarga keturunan Yakub, dari suku Lewi, ada 1 keluarga. Suaminya bernama Amram, istrinya bernama Yokebed. Ibu Yokebed ini mengandung, dan tiba saatnya Ibu Yokebed melahirkan. Ternyata adik-adik yang keluar bayi laki-laki. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan bayi laki-laki ini? Selamat apa tidak? Karena perintah Raja Firaun tadi apa? Bila ada bayi laki-laki terlahir, buang mereka ke Sungai Nil. Dimakan ikan nanti ya. Nah, disuruh buang ke Sungai Nil. Habis itu Ibu Yokebed tadi sama papanya, yaitu Bapak Amram,
bersama anaknya. Nah, ini kakak kasih tahu lagi. Nama kakak dari bayi laki-laki ini yaitu Miriam dan Harun. Miriam ini perempuan, kakak perempuan, dan Harun adalah kakak laki-laki. Mereka berdoa ya sama Tuhan. Mereka percaya. Mereka takut akan Tuhan. Tuhan, gimana ini Tuhan caranya? Masa aku harus apa? Membunuh bayiku laki-laki, kan enggak? Mereka satu keluarga berdoa, minta hikmat Tuhan. Nah, akhirnya sama Ibu Miriam, bayi laki-lakinya itu apa? Dibuatkan keranjang. Dibuatkan keranjang, terus dianyam. Nah, dianyam. Habis itu bayinya dimasukkan ke dalam keranjang tersebut. Lalu dia apa? Dihanyutkan. Nah, tapi mereka percaya bahwa Tuhan pasti menolong ya. Mereka berdoa, mereka belajar percaya. Nah, habis itu kakaknya ini Miriam ngelihat adiknya, loh, adikku kok dihanyutkan, tapi gimana ya, karena memang peraturan seperti itu. Tetapi mereka sudah berdoa sama Tuhan, mereka percaya Tuhan pasti tolong. Kakak yakin pasti dari keluarganya Ibu Yokebed ini sudah menyerahkan semuanya pada Tuhan ya. Habis itu kakaknya perempuan yaitu Miriam lihat, gimana ya adikku ya, karena dia apa juga kasihan lah pasti lihat adiknya dihanyutkan ke air. Dia lihat, harap-harap cemas ya. Habis itu terdengar kresek. Apa itu ya? Loh, ada orang, ternyata apa? Ada orang mandi di sungai tersebut. Habis itu dilihatlah ternyata rombongan dari putri Raja Fir'aun, mereka sedang mandi. Putri Raja Fir'aun bersama dayang-dayangnya, dayang-dayang itu bersama pembantu-pembantunya itu mandi di sungai. Nah, habis itu kok lihat ada keranjang hanyut di air. Dayang itu apa? Gitu. Pembantu gitu, mbak gitu ya, bibi, itu apa itu? Habis itu sama pembantunya putri Raja Fir'aun diambillah keranjang tersebut, terus dikasihkan ke putri Fir'aun. Ini putri, dibukalah, loh, ada bayi laki-laki. Adik-adik, ketika putri Fir'aun melihat bayi kecil itu yang lucu, dia langsung mengasihi, berbelas kasih bagaikan seorang ibu kepada anaknya. Dia ambil, akhirnya dia kasih namanya Musa. Musa itu yaitu apa? Diambil dari air, diangkat dari air. Itu arti nama dari Musa. Bayi laki-laki tadi siapa namanya? Musa. Habis itu putri Fir'aun bingung, loh, ini kan bayi ini kan harus dikasih ASI, air susu ibu ya. Kalau putri Fir'aun kan tidak bisa memberi ASI karena dia apa? Tidak mempunyai bayi kecil, jadi air susunya nggak bisa keluar. Harus cari orang yang bisa memberi air susu yang habis melahirkan. Bingung dia, ternyata ada kakaknya perempuan tadi, Miriam. Langsung, Tuan Putri, bolehkah saya membantu untuk mencarikan seorang ibu yang bisa memberikan ASI kepada bayinya Tuan Putri? Oh, boleh. Nah, habis itu dikasihkanlah bayi kecil itu kepada Miriam supaya bisa dikasihin minum air susu ibu. Habis itu Miriam bersyukur dia bisa lihat adiknya, dia bisa gendong adiknya tidak jadi meninggal. Habis itu si putri Fir'aun, kamu bawa bayi ini, kamu kasihin bayi ini susu, nanti biaya hidupnya aku yang nanggung. Wah, berkat Tuhan luar biasa ya. Untuk bayi kecil Musa ini sudah dia hidup, biaya hidupnya ditanggung oleh putri Fir'aun. Bahkan diangkat jadi anak dari putri Fir'aun. Habis itu kakaknya Miriam pulang dan membawa
bayi bayi kecil Musa itu kepada mamanya. Mama, ini adik masih hidup. Bahkan aku disuruh untuk menjaga, mencarikan ibu yang bisa ngasih air susu kepada adik. Nah, di sini pertolongan Tuhan nyata ya, adik-adik. Bila tadi kakak sudah sampaikan, kita belajar tentang Musa diselamatkan dari air. Kita belajar dari peristiwa Musa ini ya. Yang pertama, tadi ada 2 bidan ya. Bidan yang bernama Sifra dan mereka takut kepada Tuhan. Mereka tidak ingin melakukan kejahatan dengan membunuh bayi laki-laki. Tuhan menyelamatkan 2 bidan ini. 2 bidan ini tidak dihukum oleh Raja Fir'aun. Tuhan memberkati 2 bidan ini. Mereka bisa memiliki keluarga yang bahagia. Bahkan yang kedua, kita belajar dari Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Mereka percaya bahwa ada pertolongan dari Tuhan. Ternyata benar ya, ada pertolongan Tuhan. Ketika melihat dari keluarga Ibu Yokebed ini takut Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah melalui bayinya, yaitu Musa. Musa diselamatkan. Musa tidak jadi meninggal. Nah, adik-adik, kita belajar ya, apapun yang Tuhan izinkan ada di depan kita, peristiwa-peristiwa di mana itu mungkin kita bisa melakukan kejahatan. Misal kita ayo nyontek waktu ujian supaya dapat nilai baik. Enggak, kita nggak melakukannya ya. Kita berdoa sama Tuhan, kan kita sudah belajar. Oh, kita kerjakan dengan baik. Tuhan pasti akan menolong, memberikan hikmat kepandian untuk kita. Kita belajar, berusaha ya dengan baik. Kita takut akan Tuhan, kita tetap melakukan hal yang benar, terus takut akan Tuhan. Adik-adik, kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Kita belajar untuk tidak melakukan hal yang jahat. Terus takut akan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Ada ayat hafalan yang akan kita hafalkan bersama-sama ya. Ayat hafalannya ada di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat hafalan ini yang bisa kita hafalkan. Jangan lupa ya, terus membaca Alkitab. Adik-adik terus berdoa, melakukan apa yang berkenan, apa yang benar di mata Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tolong kami untuk hidup takut kepadamu, untuk kami bisa terus percaya Tuhan bahwa ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya, rencana Tuhan yang selalu indah Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
adik-adik. Dan tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa lagi untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah sekolah minggu yang sudah kami lakukan. Kiranya Tuhan kasih penyertaan berkat-Mu melimpah-limpah atas kami semuanya. Di dalam studi kami Tuhan, Kau memberikan kami hikmat kepandaian. Di dalam keluarga kami, Kau berikan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Kiranya Indonesia Tuhan cepat pulih. Indonesia dipenuhi dengan damai-Mu, dengan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih, kami serahkan ya Bapa. Hari-hari kami ke depan di dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.